Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenali, nama saya Ki Agus Fahmi Effendi. Saya masuk ISTN tahun 2018 di jurusan Teknik Informatika S1. Saya juga masuk estetika di tahun 2018 dengan nomor anggota estetika 1845003. Perkenalkan, nama gue Faiz Sidik, masuk ISTN tahun 2016 jurusan Teknik Sipil S1. Masuk estetika tahun 2016 angkatan 43 dengan nomor anggota 1643013. Awal masuk ISTN itu sebenarnya pertama-tama belum tahu ya ISTN itu kayak gimana. Letaknya ISTN itu di mana saya kurang tahu. Nah, kebetulan di ISTN itu ada saudara saya angkatan 2016, dia coba nawarin ke saya, "Lu mau kuliah di mana emang?" Kata saudara saya itu, saya jawab kan, "Belum tahu nih." Terus, "Emang mau jurusan apaan?" Terus saya jawab lagi, "Teknik Informatika." Oh, di ISTN ada Teknik Informatika, dan akhirnya saya survei di ISTN. Nah, saya ngikutin proses ujiannya di ISTN dan saya masuk ke ISTN. Awal tahu estetika juga berawal dari pengenalan UKM ya. Cuman pengenalan UKM di angkatan saya itu agak sedikit berbeda. Nggak di ospek pertama itu. Pengenalan UKM saya itu di kelas. Waktu itu pas lagi mata kuliah umum, gerombolan anak estetika izin masuk ke dalam kelas dengan dosennya untuk melakukan perkenalan UKM, dan pada saat itu saya dikasih lembaran pamflet dengan nomor kontak personnya juga ada di situ, dan akhirnya saya ditawarin untuk nyobain wall climbing estetika yang di depan kampus, dan akhirnya saya nyobain masuk. Akhirnya saya nyobain untuk ngikutin wall climbing itu, dan akhirnya saya ngisi formulir dan masuk estetika. Nah, setelah saya ngikutin rangkaian masuk di estetika, saya mengikuti rangkaian penerimaan untuk anggota, ya seperti pendaftaran, pradiklat, diklat teori, diklat praktek, sampai saya dilantik pas HUT estetika tanggal 16 Agustus 2019, yaitu bertepatan ulang tahun estetika yang ke-51. Awal mula gue masuk ISTN, gue tahu dari temen SMA gue, dimana dia tahu kampus teknik yang beneran bagus dan sudah terpandang lah di Jakarta maupun Indonesia. Terus gue juga lagi mau masuk ke kampus teknik, utamanya di teknik sipil, makanya gue coba ke ISTN, gue lihat kampus, gue daftarkan diri gue di tahun 2016 sampai gua tahu di dalam estetika itu ada UKM, unit kegiatan mahasiswa, yang namanya Grup Pencinta Alam Estetika. Nah, kebetulan gua dari SMA pun gua tahu dan gua pernah ikut yang namanya Pecinta Alam di SMA gua, makanya gua mau coba gua terusin di kampus di STN, utamanya di estetika, biar ilmu gue berkembang lagi di sini yang gue belum dapat waktu pencinta alam di SMA. Cerita gue jadi anggota di estetika itu, nomor gue pertama, gue kasih tahu nomor gue 1643013. Kenapa nomor gue 013? Kalau di angkatan gue tuh kedua paling akhir. Jadi pas gue rangkain di tahun gue 2016 itu gua lewat satu rangkaian, itu diklat praktek, makanya yang menyebabkan gua itu terlambat dapat nomor dan terlambat jadi anggota penuh di estetika. Itu kalau katanya anggota mah perleng, jadi kita harus ngulang tahun depan di diklat praktek. Gua ngulang di tahun depan buat praktek. Kenapa bisa ngulang nggak barengan sama teman-teman di angkatan 43 itu? Gua nggak bareng praktek sama angkatan gue di angkatan 43 itu karena ada kendala acara yang berbarengan pada waktu itu, dan gue pikir itu kalaupun estetika ngulang itu kayaknya nggak terlalu ekstrim gitu ya kan, di alam ya kan, jadi gue ngikut ke acara gue yang lain lah. Nah, pas tahun depannya gue ikut diklat praktek yang gue ulang itu, ternyata lebih parah dari acara gue yang gue ikutin tahun kemarin. Jadi gue salah pirit aja jadinya gitu. Kenapa sih tertarik masuk ke organisasi pecinta alam?
Ya, pertama itu sebenarnya yang tertariknya itu di wall climbingnya itu agak sedikit menantang sih, karena baru pertama kali nyoba juga wall climbing dan baru ngerasain juga agak sedikit tertantang aja sih dengan olahraga itu, apalagi kan ketinggian tuh, pengen ngetes apakah berani apa enggak. Akhirnya saya berani dan coba untuk ngelanjutin di estetika. Gue tertarik masuk ke pencinta alam karena basic gue dulu kecil ya, gue orang kampung. Gue bukan dari kecil yang di komplek ketemu aspal. Gue ketemu tanah, ketemu hewan, ketemu flora fauna lah, yang dari kecil gue diajarin sama orang tua gue, disuruh ngurus binatang, fauna, disuruh ngurus tumbuhan, di floranya segala macam. Jadi gue nggak tahu kenapa gue mau belajar itu sampai gue bisa teori dan prakteknya. Makanya gue masuk ke pencinta alam. Setelah itu saya menjadi anggota, saya mengikuti rangkaian kepanitiaan untuk penerimaan anggota baru, dan setelah itu saya memasuki proses kepengurusan di periode 2019-2020. Pada awal saya mengikuti kepengurusan itu, saya berada di divisi climbing. Nah, seiring berjalannya waktu, akhirnya kepala suku pada saat itu menaikkan saya ke Kabid Dikbang langsung, Kepala Bidang Pendidikan dan Pengembangan. Apa aja tuh program yang dibawahi sama Kepala Pendidikan dan Pengembangan? Nah, waktu pas saya menjabat sebagai Kepala Bidang, nggak lama kan datang pandemi itu waktu itu, pas tahun 2019. Nggak lama datang pandemi, pertengahan saya ngejabat sebagai Kepala Bidang, pandemi, dan yang udah dilakuin itu adalah pelatihan divisi, pelatihan climbing secara virtual. Dengan proses-proses simpulnya juga ada juga, tapi dikasih taunya melalui virtual. Gimana antusias teman-teman buat ngikutin pelatihan-pelatihan yang seharusnya kan itu dijalanin secara offline kan, tapi ini dilakuin secara virtual tuh antusiasnya kayak gimana? Ya, alhamdulillah pada saat itu antusiasnya ada, cuman nggak terlalu banyak untuk pesertanya yang ikut. Apalagi kan khususnya waktu itu buat calon anggota barunya yang mengikuti rangkaian pelatihan climbing secara virtual itu. Cuman ya nggak terlalu banyak lah antusiasnya pada saat itu. Pertama kali gue masuk pengurusan di tahun 2018-2019 itu gue masuk di Kepala Bidang Pendidikan dan Pengembangan. Itu di pengurusan tahun 2018-2019. Kenapa gue mau masuk situ, mau masuk Kabid Dikbang di pengurusan estetika yang tahun 2019, karena gue tuh pertama kali masuk estetika sampai di tahun 2018 masuk estetika, gue dididik untuk gimana caranya lu masuk estetika dapat ilmunya, entah itu teori, entah itu praktek. Nah, kebetulan gue paling suka estetika itu kegiatannya di lapangan, entah itu navigasi, climbing, konservasi, dan sebagainya yang di alam gitu, di alam bebas, nggak di dalam kampus, nggak dalam ruangan teori segala macam. Gue lebih seneng ke situ. Makanya gue minta sama kepala suku waktu itu, gue diletakin di Kepala Bidang Pendidikan dan Pengembangan, biar gue tuh nggak cuman ke lapangan doang, gue harus bisa teori dan bisa nurunin materi-materi atau ilmu-ilmu yang udah dikasih dari atas gue ke gue kasih lagi ke adik-adik gue yang baru masuk. Entah itu pelajaran tentang alam, konservasi, navigasi, climbing, dan sebagainya di estetika. Ya, akhirnya saya menjabat sebagai kepala suku di periode 2020-2021. Pada saat itu, ketika ada pembukaan sebagai kepala suku, saya tidak ada saingannya, ya saya akhirnya memutuskan ya udah nggak apa-apa, saya sendiri aja yang maju sebagai kepala suku. Itu maksud dalam arti kenapa saya ingin menjabat sebagai kepala suku, yaitu untuk mengupgrade ilmu saya yang ada di estetika, salah satunya itu. Apa sih motivasinya buat jadi kepala suku? Itu yang pertama yang tadi sudah saya jelaskan, itu saya ingin mengupgrade dan ingin melanjutkan roda organisasi di estetika. Seiring berjalannya waktu, gue mengikuti kegiatan di Kepala Bidang dan gue menjalankan kegiatannya. Tahun besoknya gue
mendaftarkan sebagai calon kepala suku di tahun periode 2019-2020. Sebelumnya di tahun 2018-2019 gue sudah mencalonkan juga sebagai calon kepala suku, tapi belum sepenuhnya anggota percaya sama gue untuk memegang organisasi yang sangat besar ini menurut gue. Terus gue mencalonkan kembali di tahun berikutnya, di tahun 2019 2020, dan alhamdulillah anggota sudah mempercaya gue untuk memimpin sebuah organisasi yang sangat besar dan sangat tua ini. Berarti 2 kali melakukan pencalonan sebagai kepala suku, dan di yang kali kedua baru terpilih sebagai kepala suku. Jadi gue mencalonkan kepala suku tuh udah 2 kali, cuman yang kedua kali baru bisa jadi kepala suku. Kenapa gue mau jadi kepala suku dan kenapa gue sampai 2 kali nyalonin diri sebagai kepala suku? Karena gue pikir ya gue bergerak kegiatannya dari SMA, dari kecil itu ya kayak gini. Kenapa gue nggak coba untuk jadi pemimpin aja, untuk berorganisir semua kegiatan, semua orang, semua SDM segala macam. Gue belajar di situ untuk penerapan kedepannya kehidupan gue sendiri. Makanya gue berambisi banget menjadi pemimpin di suatu organisasi. Saya ngejabat sebagai kepala suku itu di periode 2020-2021. Pas banget Indonesia lagi dilanda pandemi COVID-19. Awal pertama kegiatan yang udah saya lakuin di estetika ketika saya ngejabat sebagai kepala suku itu latihan jurnalistik menulis. Nah, pada saat itu dilakukan secara virtual, yaitu melalui Zoom, dan antusias anggota untuk mengikuti kegiatan itu juga ada bagusnya juga. Nah, setelah itu sempat ada kekosongan juga tuh, saya tidak ngejalanin rangkaian lagi karena sempat bingung juga dikarenakan alat perang kita, kayak misalnya contoh alat climbing atau navigasi ada berada dalam kampus ISTN, dan sampai sekarang ini kampus ISTN itu tidak bisa dimasuki. Bahkan untuk kita ngecek ke sekretariat pun tidak bisa, walaupun melalui secara administrasi, secara omongan itu tidak bisa dilakukan, tidak bisa diizinkan untuk masuk ke dalam lingkungan kampus ISTN. Oh, karena peraturan pandemi yang sekarang sedang berlaku ini? Iya, karena peraturan pandemi yang sedang berlaku, akhirnya kampus ISTN itu steril, tidak boleh dimasuki oleh orang. Fokus program apa sih yang dijalanin atau direalisasiin pas zaman menjadi kepala suku? Program yang gue jalanin di tahun kepengurusan 2019-2020, yang gue jalanin itu kayak sebelum-sebelumnya estetika menjalankan kegiatan intern ya, ada rangkaian kegiatan yaitu penerimaan calon anggota, ada diklat, ada pradiklat, ada diklat teori, ada diklat praktek dan pendakian. Nah, di rangkaian itu pun ada satu yang tidak terjalankan di tahun saya 2019-2020 di pendakian karena setengah masa periode gua yang gua jalanin itu dilanda oleh pandemi COVID-19 yang dimana seluruh dunia merasakan, termasuk Indonesia. Sehingga rangkaian kegiatan penerimaan calon anggota di periode saya 2019-2020 tidak terlaksana dengan penuh dan dilanjutkan ke tahun berikutnya karena semua aturan-aturan yang tidak memungkinkan untuk kita jalan di outdoor, di hutan, di mana, di secara offline kita bareng-bareng secara ramean lah. Saya menjalankan program santunan pas di pertengahan bulan puasa, dan juga waktu itu ada sedikit kerjasama antar alumni juga, kita mengadakan program kegiatan bakti sosial, yaitu mengirimkan sedikit sembako kepada orang-orang yang membutuhkan di sekitaran kampus, dan juga kita mengikuti open donasi juga untuk waktu itu bencana alam di Kalimantan Selatan dan Sulawesi Barat. Lebih ke arah sosial sih pada saat itu menjalankan kegiatannya. Oh iya, dan juga kita mengadakan nonton bareng waktu itu film Kinipan yang dibikin oleh Watchdog pada saat itu. Tujuan dari pengadaan tadi soal program yang nonton bareng itu gimana? Salah satunya untuk membuktikan bahwasanya alam ini sedang tidak baik-baik saja dikarenakan banyak penebangan hutan di Kalimantan sehingga membuat bencana banjir yang ada di Kalimantan itu.
ya membuktikan bahwasanya alam ini harus dijaga agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Oh, berarti ada satu pesan karena ini ya lingkupnya organisasi pecinta alam untuk ya turut andil Iya. dalam menyampaikan informasi dan edukasi kayak gitu. Iya. Waktu itu ada bencana longsor di daerah Nanggung, Kota Bogor, Desa Cisangku. Nah, waktu itu kita dapat kabar dari salah satu komunitas, yaitu komunitas Indonesia Off-Road Federation, yang kebetulan anggota kita itu sebagai anggotanya di situ. Nah, dia kabarin estetika bahwasanya di tempat longsor itu ada satu wilayah yang belum terjamah oleh relawan untuk mengorganisir logistik dan dapur umum di sekitar bencana itu. Nah, kebetulan tim dari kita estetika itu sudah mempersiapkan orang-orang yang dimana kalaupun ada bencana kita cepat tanggap gitu. Nah, waktu itu hari pertama kita kirim 2 orang, hanya 2 orang. Itu diantar oleh satu mobil dan alat-alat semuanya ngedrop, alat-alat masak, alat dapur segala macam buat presiden di sana, tenda dom segala macam. Nah, semenjak kita tahu berita di mana Desa Cisangku itu belum terjamah oleh relawan-relawan, akhirnya kita putuskan sebagai pengurus, kebetulan saya sebagai kepala suku, saya memutuskan bahwasanya kita harus berangkat di sana untuk mengorganisir semua kegiatan di sana, entah dapur, entah kegiatan recovery segala macam, trauma healing buat anak kecil. Kita kirim pertama kali untuk membangun posko kita di sana itu 2 orang, hanya 2 orang kita kirim. Waktu itu diantar oleh salah satu senior yang termasuk anggota Indonesia Off-Road Federation. Sampai sana 3 orang tim tersebut dia membangun posko kecil yang nggak terlalu mewah kalau menurut kita orang, cuman berfungsi untuk tempat peneduh, tempat mengkoordinir semua kegiatan-kegiatan di sana, mengkoordinir semua catatan-catatan yang ada di sana. Pengungsi ada berapa, anak kecil balita ada berapa, ibu-ibu kayak kakek nenek ada berapa, itu cukup buat mengkoordinir semua kegiatan tersebut. Lalu 2 hari kemudian kita kirim orang sebanyak 5 orang untuk menambah SDM di sana menjalankan kegiatan-kegiatan tersebut. Kenapa kita kirim 5 orang? Karena ada info dari 2 orang yang kita kirim pertama, ada instansi-instansi lain dari Bogor, dari kampus lain segala macam masuk ke dalam wilayah tersebut dijadiin satu, dan mereka menyodorkan nama dan menyodorkan sebagai relawan di wilayah Cisangku itu. Dan kebetulan kita kesana nggak cuma diriin tenda segala macam, kita mengkoordinir entah siapa yang masuk logistik dari instansi mana, terus yang masuk untuk trauma healing anak kecil kayak nenek-nenek dari mana segala macam. Jadi kita memanajemen semua kegiatan di sana. Terus nggak cuman di TKP Cisangku di wilayah bencana longsor, kita juga menggerakkan mahasiswa ISTN di dalam kampus, yang mana waktu itu pada masa UAS, pada masa kuliah masih UAS, karena mahasiswa tidak bisa ngikut ke daerah bencana segala macam yang kita koordinir tersebut, kita membuat namanya ISTN Peduli, yang mana alhamdulillah semua instansi UKM ataupun himpunan membantu kita untuk menggalang dana, dan dana tersebut dan bantuan-bantuan tersebut kita kirim kembali di hari ke-4 atau ke-5 dan ke-5 waktu itu ke Cisangku, ke TKP. Ada nggak sih hal yang paling berkesan selama menjabat jadi kepala suku? Sebenarnya hal yang paling berkesan itu saya ke arah antusias antara anggota yang masih mau untuk aktif menjalankan kegiatan di estetika ya. Dikarenakan sekarang minim anggota, minim regenerasi ya, karena udah mempunyai kesibukan masing-masing, apalagi di kondisi pandemi sekarang. Mayoritas di kepengurusan saya pun tinggalnya tidak di Jakarta, dia ada yang di kampung, ada yang jauh dari Jakarta. Jadi dia selama pandemi ini nggak balik lagi ke kosan dan tidak bisa untuk melakukan secara intens untuk berkegiatan di estetika. Hal yang berkesan dan gue alamin di
selama ngejabat sebagai kepala suku di estetika, yang pertama relasi. Sesama anggota, gue kenal anggota yang tua dan yang muda, gue kenal dari dari yang terkecil itu anggota sendirilah di intern di estetika. Gue kenal dari yang muda sampai yang tua, insya Allah gue kenal semua. Dan gue coba bersosialisasi, dan hal yang gue dapat di estetika selama ngejabat itu satu yang sangat gue pakai sekarang, gue bisa bersosialisasi dengan cepat di wilayah yang baru gue masukin, gue injek itu. Jadi gue gampang bersosialisasi, ketemu orang nggak canggung segala macam, gue bisa public speaking, ngomong segala macam ke orang-orang yang baru gue temuin. Sekarang kan masa pandemi nih, nah kegiatan-kegiatan pecinta alam yang seharusnya offline kan dijalanin secara online mau nggak mau kan, karena ada pemberlakuan, karena ada soal peraturan. Ada nggak sih pesan buat organisasi ini atau buat anggota atau buat generasi ke depannya? Pesan saya untuk organisasi-organisasi yang menjalankan kegiatan di masa pandemi sekarang, ya tetap berkegiatan aja. Yang sekarang sudah ada contohnya, ada di dalam jaringan itu daring yang bisa kita gunakan supaya kita mendapat ilmu pengetahuan di masa sekarang ya, tidak bisa bertemu secara offline. Terus saya sih lebih gimana caranya tetap jalan komunikasi sesama anggota organisasi walaupun kita tidak bisa bertemu secara offline. Soalnya kenapa? Silaturahmi terhadap anggota organisasi itu sangat penting untuk kedepannya. Kita nggak tahu dia itu ntar punya ilmu apa dan kita minta ke dia itu ilmu yang dia punya. Terus kita punya ilmu apa, dia minta ke kita ilmunya. Jadi kita nggak ada yang tahu kedepannya ilmu siapa yang akan bertambah lebih cepat. Menurut saya sih begitu. Jalin silaturahmi secara online. Ya, pesan-pesan buat estetika, apalagi estetika ingin memasuki usia ke 53 tahun, ya semoga estetika tetap kompak, kita jalin tali silaturahmi bareng, komunikasi jangan sampai putus, apalagi di tengah masa pandemi ini kan, ibaratnya kita jarang ketemu, jangan sampai putus komunikasi. Dan untuk generasi selanjutnya, ya semoga kalian bisa bergelut bareng dengan estetika, bisa berkontribusi bareng dengan estetika, jangan pernah takut untuk berorganisasi, karena efek kedepannya juga bisa dibilang bagus juga karena kita mengikuti organisasi itu.